Di era digital, banyak penyandang disabilitas netra yang memutuskan mengabaikan literasi Braille. Literasi Braille dianggap tidak lagi signifikan lantaran telah usang tergerus zaman. Benarkah? Berikut pendapat sejumlah penyandang tunanetra tentang makna huruf Braille bagi mereka, khususnya di zaman serba digital saat ini. Akan ditampilkan pula metode paling sederhana untuk menulis dan membaca huruf Braille. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelintas literasi, saya Aci Wardani dari Bandar Lampung, dan saya akan menunjukkan alat tulis untuk tunanetra ya. Ini namanya Riglet, dan ini namanya biasanya sih disebut stylus ya umumnya, tapi kalau saya sih bilangnya pena gitu. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan alat tulis ini? Coba saya akan mempraktekkan ya. Nah, seperti ini. Oke, ini biasanya kalau menulis dari kanan ke kiri ya. Jadi seperti ini, misalnya nih, saya nulis nah, sudah, misalnya seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti itu, dan ini saya baca ya. Ini adalah terbang. Halo, saya Rino Jeffriansyah. Saya berasal dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya bekerja sebagai konten kreator, khususnya di YouTube ya. Nah, di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Braille Sedunia 2024. Semoga apapun bentuknya Braille sekarang ini tetap jaya ya, pastinya. Karena Braille itu meskipun sekarang sudah berada di teknologi sekalipun, kita juga harus tetap menggunakan Braille, khususnya di dalam pengetikan atau mungkin juga dalam segi pembacaan sudah ada Braille-nya ya. Gitu sih, untuk cuman saya tetap jaya Braille. Halo semuanya, perkenalkan saya Zelda Maharani. Umur saya 22 tahun dan saat ini saya sedang tinggal dan berkuliah di Kota Pahlawan, Surabaya. Menurut saya di era digital yang sekarang semakin lama semakin canggih ini, Braille masih sangat memberi peran yang banyak untuk teman-teman disabilitas tunanetra. Di mana tentu saja ada barang, ada tempat yang tepat juga untuk meletakkannya. Menurut saya, Braille itu memang tidak dipakai di kampus-kampus. Di sekolah juga sekarang Braille tidak terlalu diterapkan karena ada teknologi dari yang namanya screen reader untuk komputer dan ponsel. Tapi masih ada beberapa tempat atau beberapa hal yang bisa diimplementasikan penggunaan huruf Braille. Misalnya kayak di tempat umum yang banyak orangnya, Braille bisa jadi penunjuk jalan sederhana untuk teman-teman tunanetra yang mau ke suatu tempat atau satu ruangan. Misalnya ruang salah satu kelas di kampus, kemudian lift, lalu papan nama toko, dan sebagainya. Jadi sebagai teman-teman tunanetra yang baik, sebagai pengguna Braille yang baik, jangan sekali-kali kita semua melupakan jasa huruf Braille. Karena yang terpenting, sebelum ada screen reader, sebelum kita bisa melakukan hal-hal yang menurut kita keren dengan kecanggihan teknologi, ada Louis Braille yang telah memperjuangkan hak-hak kita lebih dulu. Terima kasih. Halo Sobat Literasi, nama saya Yugianti, saya berasal dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagi saya, huruf Braille itu sangat penting dan masih sangat perlu untuk disebarluaskan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia terhadap kaum difabel netra.
karena huruf Braille adalah merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan bagi saya, terutama dalam membaca Al-Quran Braille, memahami dan mengetahui simbol-simbol fisika, simbol-simbol kimia, matematika, dan notasi musik Braille. Jadi untuk itu huruf Braille harus sering disebarluaskan dan ditingkatkan, dikembangkan lagi lebih luas, sebab huruf Braille adalah merupakan identitas dan lambang buat kaum difabel netra. Terima kasih. Selamat Hari Braille Internasional. Perkenalkan, nama saya Neneng Sumardia. Saya seorang ASN di Kementerian Sosial, tepatnya di Sentra Bioso. Hari ini bertepatan dengan Hari Braille Sedunia ya, tanggal 4 Januari. Nah, dalam rangka Hari Braille Sedunia ini saya mau memberikan penjelasan atau apalah namanya ya. Buat saya Braille itu sangat penting sekali dan sampai saat ini masih digunakan. Meskipun teknologi sudah semakin canggih ya, karena ada beberapa hal yang saya rasa tidak bisa lepas dari Braille. Seperti misalnya membaca Al-Quran, membaca notasi, not balok ya untuk disabilitas netra. Dan satu hal lagi, buat saya Braille itu adalah ballpoint ya, seperti orang berpenglihatan menggunakan ballpoint. Jadi kalau saya membuat catatan-catatan kecil dan sebagainya, itu saya masih menggunakan Braille. Tidak hoax ya teman-teman. Nih buktinya saya sekarang lagi buat laporan kerja, rangkuman laporan kinerja dengan menggunakan huruf Braille ya. Oke, mungkin itu dulu video dari saya. Sukses selalu buat kita semua. Salam Braille, selamat Hari Braille Sedunia. Assalamualaikum. Saya dari Batang, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir saya adalah SMA. Jadi, menurut saya Braille itu sangat penting untuk pengguna Braille agar tidak punah dan tidak terlupakan. Braille juga sangat berarti untuk mengetahui banyak hal dan banyak pengetahuan melalui tulisan dalam buku. Sekian, terima kasih. Halo para pelintas, saya Iin Saputri, saat ini masih sebagai Ketua Komunitas Literasi. Menurut saya, huruf Braille itu tidak usang sama sekali. Justru huruf Braille terus berkembang, bahkan sampai saat ini ada yang disebut Braille digital. Nah, itu membuktikan bahwa perkembangan teknologi Braille juga semakin hari semakin luar biasa ya, perkembangannya sesuai zaman gitu. Nah, hanya yang terjadi adalah menurunnya literasi Braille di kalangan tunanetra. Mengapa bisa demikian? Menurut saya itu karena sekarang tunanetra punya lebih banyak alternatif ketika ingin berliterasi. Sekarang kita mengenal teknologi text to speech dan berupa baca layar, dan itu sangat ideal buat pengguna yang lebih senang mendengarkan ketimbang membaca. Nah, itu membuat tunanetra punya lebih banyak pilihan ketika ingin berliterasi. Tapi menurut saya, apapun dan bagaimanapun, Braille tetaplah signifikan, tetap penting selagi digunakan atau dimanfaatkan pada tempat dan porsinya. Begitu teman-teman, selamat Hari Braille 2024, salam literasi. Penggunaan reglet dan pen adalah teknologi paling sederhana untuk menulis Braille. Pada perkembangannya, ada mesin tik Braille, printer Braille, Braille display, dan lain-lain. Bahkan, gawai-gawai cerdas pun sudah dilengkapi dengan menu Braille input. Teknologi Braille berkembang sesuai zaman. Braille ada di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Literasi Braille akan selalu bermakna bagi penggunanya. Selamat Hari Braille Sedunia 2024.